Assalamualaikum, kembali lagi di channel FKPM Semansa. Dan kali ini bareng sama saya Fauzi Cahyama Ramadan. Dulunya saya juga alumni Semansa loh, tapi di angkatan lulus 2015. Dan hari ini kita akan masuki sebuah konten namanya adalah Meet the Alumni. Dan konten Meet the Alumni sendiri itu adalah sebuah konten video yang insya Allah nanti bakalan ada audionya juga, yang teman-teman semua bisa nikmatin itu di platform Spotify gitu ya. Dan konten Meet the Alumni ini sendiri kita akan mengundang alumni-alumni yang tentunya juga pada kece, pada keren abis gitu ya. Terus juga kita bakalan ngobrolin seputar kenangan-kenangan yang ada di Semansa ataupun juga pengalaman-pengalaman dari alumni yang ada di Semansa gitu. Oke, jadi di sebelah saya ini udah ada Bang Ridwan. Assalamualaikum Bang Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Ridwan Hidayat bener ya namanya ya? Ya, Ridwan Hidayat. Ridwan Hidayat, oke. Bang Ridwan sendiri lulusan Semansa tahun berapa Bang? Tahun 2015. 2005. 2015 saya dong. 2005. Oke, 2005 ya. Jarak 10 tahun berarti. 2005, oke 10 tahun lumayan Iya. banget nih sama saya. Kayak 2005 masih SD kali ya. Masih SD. Kalau saya masih SD mungkin. Buat adik-adik Semansa yang sekarang kayaknya pada baru-baru. Iya, baru-baru lahir berarti ya. Baru-baru lahir. Waktu saya SMA. Masih pada baru-baru lahir banget. Nah, apa ya? Bang Ridwan sekarang tinggalnya di mana nih? Kalau di Kalau sekarang tinggal di Pondok Karyagung, Pondok Karyagung. Oke. dekat bandara. Dikit bandara ya. Oke, ini kan ngobrolin tentang Semansa nih Bang ya. Tadi kan Abang di alumni tahun 2005, lulus tahun 2005. Itu di zaman Abang sekolah tuh dulu kepala sekolah SMA-nya siapa Bang? Namanya Pak Darman Syah. Kita bisa manggil Pak Darman. Pak Darman Syah, Pak Darman ya. Pak Darman masih zamannya Pak Darman. Iya, Pak Darman. Dalam sekali ya. Dalam banget tuh. Di zaman saya aja juga udah ganti kepala sekolah ya. Jadi udah berapa kali ganti kepala sekolah gitu. Siapa zaman Kalau di zaman saya Pak Imam. Pak Imam sih. Pak Imam Sijai udah. Sebelumnya yang sekarang Pak Edi ini berarti. Iya benar. Karena udah ganti lagi ternyata ya. Udah ganti lagi. Udah lama banget kita nggak ini. Iya, banyak berubah juga nih SMA satu ini. Benar. Kalau melihat kondisi Semansa sekarang nih Bang, kira-kira apa sih yang dari Bang Ridwan lihat gitu yang berubah dari dulu Bang Ridwan masih sekolah sama sekarang? Ya banyak ya, begitu masuk sekolah melihatnya kok banyak gedung baru ya. Kalau dulu lantai 2 itu belum ada cuma ada satu di depan itu aja. Sekarang udah ngitarin seluruh lantai, dan sekarang juga ada masjid baru juga gitu kan. Oke, benar. Banyak yang berubah gitu. Banyak yang berubah ya. Berapa tahun itu ya? Ya tadi udah lama banget ya ternyata ya. Nah, ngobrolin tentang Semansa juga nih Bang ya. Kalau di zaman saya dulu, saya ini bukan orang yang hobi banget untuk aktif di organisasi sebenarnya. Bahkan buat ngeliat anak-anak aktif di organisasi itu kayak ini ngapain sih gitu kan. Padahal kita ngurus sekolah aja udah kayak belajar, ngerjain tugas, PR itu udah yang ribet banget gitu loh. Ini apalagi ada orang-orang yang ikut organisasi atau ikut-ikut ekskul gitu. Nah tapi di SMA saya coba untuk keluar dari comfort zone itu gitu kan, coba untuk keluar dari zona itu, dan ya di Semansa akhirnya ikut-ikut ekskul sih waktu itu. Dan salah satu ekskul yang saya ikutin tuh ya ekskul sepak bola, ekskul futsal ya kan di Semansa, karena emang merasa ya punya hobi di situ gitu. Nah kalau dan itu ternyata cukup seru sih, banyak hal-hal baru yang juga saya dapat gitu kan waktu ikut ekskul itu. Nah kalau Bang Ridwan sendiri nih semasa sekolah dulu di Semansa ada ikut kegiatan juga nggak sih Bang? Sebenarnya waktu masa-masa awal-awal SMA itu kelas 1. Kalau dulu masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kalau sekarang sudah kelas 10, 11, 12 baru lulus. Dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi awal-awal saya SMA kelas 1 sebenarnya lebih senang main. Dan saya tuh nggak mau ikut ekskul, nggak mau ikut apa-apa, intinya pulang sekolah ya udah main. Nggak tahu, saya nggak tertarik dengan ekskul-ekskulan dulu. Walaupun dulu SMP pernah pramuka, itu pun cuma ikut-ikutan doang gitu. Begitu SMA ya nggak tertarik lah ikut ekskul. Hanya saja semenjak akhir dari kelas 1 menjelang kelas 2 itu ya diajak teman ikut ngaji di FKPM. Ada program mentornya itu kan, diajak ikut.
mungkin karena pergaulan juga ya, jadi beberapa teman-teman pergaulan saya ya pada ikut ngaji, ya saya otomatis terajak gitu kan. Walaupun memang waktu itu malas-malesan, tapi ya karena ya udahlah, daripada malas pulang sekolah juga malas cepat pulang juga kan, ikut-ikut main, ikut-ikut ngaji, ya kayak merasa terjebak gitu ceritanya kan. Ya jadi ikut ngaji itu kayak ikut ngaji itu jadi kayak semacam ya saya mendapat pengetahuan baru saja gitu, mendapat pengetahuan baru, kayak mendapat ilmu baru gitu, ilmu-ilmu yang kita tidak dapat di kelas-kelas. Lagi pula juga jam pelajaran agama di kelas kan hanya 2 jam ya, 2 jam selama 1 minggu gitu loh. Sedangkan begitu kita aktif di pengajian FKPM itu pelajaran agama lebih dari itu gitu. Bukan soal pelajaran agamanya sih sebenarnya, yang kita dapatkan sebenarnya lebih ke pemaknaan hidup aja gitu loh. Karena selama SMA itu nggak ngerasa ya jadi anak-anak begini kayak nggak ada sesuatu yang wah gitu loh. Begitu kita mengenal Islam, mengenal dakwah, mengenal kehidupan, kayak ada sesuatu yang bisa kita maknai gitu. Dan disitu saya kayak memaknai kehidupan. Iya benar juga kalau kita kayaknya hidup tuh nggak harus sekedar main-main saja gitu loh, harus ada yang kita seriusin gitu. Harus ada yang kita target, harus ada yang kita punya tuju gitu loh. Artinya memang di SMA itu memang ada fase-fase perubahan saya di mana saya mengenal hidup yang lebih berarti gitu ya. Ada proses pembentukan ideologisasi kehidupan, ada proses bagaimana ya ini dia tidak hanya sekedar pengenalan pengetahuan secara agama saja ya, tapi lebih kepada aspek skill organisasinya itu yang saya dapatkan lebih banyak. Skill organisasinya itu. Contohnya pengalaman misalnya bagaimana kita mengelola teman-teman, mengelola agenda, bagaimana kita membuat event. Nah zaman saya dulu ada namanya Muharram Fair, atau sekarang namanya apa itu ya? Muharram Fair. Kalau sekarang namanya udah jadi Semansa Islamic Festival tuh. Semansa Islamic Festival, iya benar. Kalau dulu namanya kita Muharram Fair, kita buat event besar yang dimana kita banyak melibatkan orang-orang gitu ya. Nah itu bagaimana kita harus belajar negosiasi, belajar ketemu banyak orang. Nah contohnya paling utama kan ketika kita masih anak SMA nih, kita anak lulusan, masih seragam sekolah, keluar sekolah cari sponsor gitu, harus ketemu banyak orang. Bagaimana kita bisa mendapatkan modal untuk mendapatkan uang untuk bisa mendanai acara ini, itu kan artinya belajar ngomongnya, sesuatu yang sebenarnya kita tipikal orang pendiam, apalagi juga tipikal cengengesan lah, harus berhadapan dengan orang serius, bagaimana bisa mendapatkan proposal sponsor itu gitu. Saya ingat banget dulu ya, nggak saya, teman-teman FKPM itu seringkali ketika kita mau buat acara mabit gitu dapat uang dari dulu, sekarang namanya PHM ya, dulu Total, ada namanya BDI Total, badan dakwahnya ada Total, ngasih duit nih 1 juta nih buat anak FKPM. Itu senang banget gitu kan. Jadi kayak bangun ikatan ke beberapa perusahaan untuk aktivitas kita gitu. Artinya itu kan kita mencoba membuka jaringan ke orang-orang di sekitar Balikpapan yang bisa menghidupi organisasi kita juga gitu kan. Nah dari situ kita memang banyak pelajaran sih. Apalagi juga saya dulu ikut garap bersama teman-teman namanya Majalah Senyum, pernah dengar? Majalah Senyum itu juga zaman saya awal-awal itu saya dulu diletakkan di bagian iklan. Bagian iklan saya juga nggak ngerti bagian iklan harus ngapain gitu loh. Intinya bagaimana majalah ini ada dana untuk bisa menghidupi. Salah satunya pendapatnya dari iklan. Itu kita belajar dari SMA itu sudah ngerti. Harus belajar tentang majalah ini, harus bisa ada modal untuk bisa dapat penghasilan dari mana, dari iklan. Ya saya ditugaskan untuk bagian iklan. Di sini saya berpikir gimana ya. Akhirnya di sini mau nggak mau saya tertantang. Motivasi saya waktu itu adalah ya bagaimana bisa membantu teman-teman untuk majalah ini gitu kan. Ya di situ saya punya pengalaman, pernah waktu itu duduk bareng bersama salah satu pegawai-pegawai Telkomsel, karena waktu itu Majalah Senyum, pihak Telkomsel bersedia untuk menjadi donatur Majalah Senyum gitu ya. Nah jadi iklan Majalah Senyum itu saya dulu duduk bareng sama mereka di kantornya gitu kan, padahal kita masih pulang sekolah, seragam sekolah gitu. Masih pakai seragam sekolah. Iya masih pakai sekolah gitu. Di kita Majalah Senyum kita waktu itu dikontrak 6 bulan itu untuk iklan. Itu senang banget ya, artinya ada uang untuk bisa membiayai majalah ini. Dari berjalan. Waktu itu ada, ini bukan sponsor ya, bukan iklan, tapi memang saya sebetulnya ada provider namanya Telkomsel. Kita nggak sponsorin ya teman-teman ya. Nggak sponsor. mau beriklan di majalah kita yang sebenarnya ya bisa dibilang nih yang majalah anak SMA, yang majalah ecek-ecek biasanya gitu. Cuma gitu banget lah. Bahasanya juga kalau kita baca sekarang tuh ketawa. Itu dulu bisa ya buat begini juga. Artinya pengalaman kita yang dulu tuh memang
sangat terbentuk sekali ya, artinya pas SMA itu kayak membentuk ideologisasi kita untuk langkah berikutnya. Benar. Nah, Ngomongin organisasi nih Bang ya. Jadi kan memang kalau ngomongin ekskul, ngomongin organisasi selama di Semansa itu kan juga banyak banget ya kegiatan-kegiatan. Tadi salah satunya juga Bang Ridwan udah sebutin gitu. Nah, saya juga ngerasain sih gitu bahwa ada dampak memang sebenarnya walaupun ya besar kecilnya dari kita ngikut-ngikut kegiatan kayak gitu gitu kan. Saya dulu juga pernah selain di futsal ya mungkin nggak seproper atau serapi itu ya waktu di FKPM gitu kan. Cuman waktu di futsal saya juga belajar kemudian gimana mengorganisir teman-teman ya kan, minimal biar mereka datang latihan itu on time gitu kan. Terus habis itu gimana caranya biar semua menu latihan itu bisa dikerjain bareng-bareng dan asik gitu. Nah kayak gitu-gitu. Terus juga pernah punya pengalaman waktu itu jadi panitia pensi deh kayaknya dulu namanya ya, masih ya pensi Semansa gitu kan. Nah itu juga sempat jadi di situ dan ya waktu itu saya lupa sih tapi kebagiannya di bagian apa ya waktu itu kepanitiaan. Bantu umum. Jangan iya. Ya waktu itu di situ dan itu belajar juga sih gitu, belajar kemudian gimana orang-orang di situ bekerja untuk dapat relasi ya kan. Dan tadi kalau Maridon bilang juga cara bertemu dengan sponsor-sponsor, bertemu sama orang gitu. Nah kalau dari situ selain itu nih Bang, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang mungkin waktu aktif di organisasi nih selama di Semansa gitu kan, yang sekiranya jadi modal di kehidupan Bang Ridwan sekarang gitu? Apa sih kira-kira, ada nggak tuh? Sebenarnya yang paling penting itu bagi saya leadership sih. Pengalaman di leadership, artinya ketika kita sejak sekolah sudah terbiasa memiliki agenda, memiliki rencana, memiliki tujuan, artinya di situ kita tertantang untuk memanage diri kita bagaimana supaya rencana-rencana kita itu tereksekusi. Nah itu yang sebenarnya pelajaran terpenting. Misalnya kita punya event bareng nih teman-teman, nah gimana kan caranya event ini bisa tereksekusi, itu kan sebenarnya suatu yang proses bagian dari bagaimana kemampuan kita untuk sebagai leadership. Artinya leadership itu kan kita punya rencana nih, dan nggak semua orang ketika punya rencana bisa mengeksekusi rencana itu gitu. Betul. Nah itu kan butuh keahlian khusus ya. Nah itu pengalaman itulah yang artinya sangat berpengaruh di leadership. Dan terbukti memang teman-teman saya ya di SMA itu rata-rata yang FKPM ketika di kuliah mereka jadi leader semua di kampusnya masing-masing gitu loh. Ada yang jadi ketua BEM, ada yang ya macam-macam, ada yang jadi ketua lembaga doa kampusnya, ada yang di BEM-nya, dan kebanyakan jadi semua, jadi artinya jadi tokoh di kampusnya masing-masing gitu, karena memang sudah terbentuk saat di SMA mereka sudah terbiasa sebagai leader gitu. Modal penting itu ya, leadership. Modal pentingnya seperti itu ya, termasuk saya sendiri juga ketika mengecek di kampus ya saya juga bisa lebih artinya lebih karirnya lebih bagus lagi untuk organisasi mahasiswa lah gitu. Betul. Apalagi kalau dilanjutin waktu di kuliah.